Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoman Faaz, NIM 211033, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dari Universitas Prima Graha, dengan dosen pengampu Ibu Dika Ratu Marfuatin SHMA sebagai dosen pengampu Hukum Acara Perdata. Jadi saya di sini ingin memaparkan sedikit tentang putusan hakim dan pembuktian. Jadi putusan hakim ialah pernyataan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Terus ada isi dan sistematika putusan. Nah, suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu 1 kepala putusan, 2 identitas para pihak, 3 pertimbangan, dan 4 amar. 1 kepala putusan. Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas penulisan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua ada identitas para pihak. Identitas para pihak, setiap putusan harus menggunakan identitas meliputi nama, terus unsur, alamat, serta nama kuasanya kalau ada. Terus yang ketiga ada pertimbangan atau yang sering kita sebut dengan konsideritas. Konsideritas ini merupakan dasar pada putusan. Pertimbangan terbagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Nah, yang keempat ini ada namanya amar atau diktum, merupakan jawaban terhadap petitum atau tuntutan daripada gugatan. Terus ada jenis-jenis putusan. Menurut pasal 185 ayat 1 hir, putusan dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada putusan akhir, yang kedua ada putusan sela. 1 putusan akhir. Putusan akhir adalah yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkat peradilan tertentu, sedangkan putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Terus ada juga yang namanya putusan serta-merta. Nah, putusan serta-merta ini atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu suatu putusan hakim yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi walaupun memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Materi selanjutnya yaitu tentang pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Berdasarkan pasal 164 hir dan pasal 1866 BW ada 5 macam alat bukti dalam HAPER, yaitu hukum acara perdata. Yang pertama itu bukti tulisan atau surat, yang kedua adalah bukti saksi, yang ketiga adalah bukti persangkaan, yang keempat adalah bukti pengakuan, yang kelima adalah bukti sumpah. Yang pertama adalah bukti tulisan. Alat bukti tulisan dibedakan menjadi 2. Yang pertama akta, surat atau tulisan lain. Adapun akta dibedakan menjadi 2, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Nah, yang kedua adalah bukti saksi. Menurut ketentuan pasal 1895 BW, dinyatakan pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal kecuali peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu bukti sumpah. Nah, sumpah ini atau disebut dengan ikrar ataupun janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya terjadi, dan bila tidak benar ia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya, bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.